Bab 1126. Setelah mendengar kata-kata Harvey, ekspresi wajah Simon Zimmer menjadi semakin tak berdaya. Dia awalnya berpikir bahwa menantu yang menjadi sopir seseorang ini mulai sedikit menjanjikan. Namun, tuannya bahkan tidak memenuhi syarat untuk datang ke acara seperti itu. Tampaknya tuannya tidak penting dan kurang menjanjikan. Simon tidak repot-repot menanyakan detail begitu dia memikirkan hal ini. Sebagai gantinya, dia menghela nafas. Sebagai pengemudi, kamu cukup cakap. Aku merasa bahwa beberapa kepala keluarga barusan tidak sabar untuk mencekikmu sampai mati. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau bisa menyinggung begitu banyak orang hanya karena menjadi pengemudi? Harvey tersenyum dan berkata, "Ayah, mereka hanya sekumpulan sampah. Mengapa kau bahkan peduli tentang mereka?" Mereka langsung berlutut saat bertemu Prince York. Aku meyakinkanmu, mereka hanya sampah. Simon berpikir bahwa Harvey tidak membual kali ini. Sebagai gantinya, dia menghela nafas. Aku harap Prince York mampu seperti yang kau katakan. Jika tidak, kau akan berada dalam masalah besar. Lilian Yates juga baru pulih dari keterkejutannya. Pada saat ini, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Harvey, apakah kau akan membawa kami masuk untuk berpartisipasi dalam apa yang mereka sebut upacara perubahan pertahanan?" Mandy Zimmer juga menatap Harvey dengan tatapan ragu. Apakah ada cara dia bisa melakukannya? "Ayah, Ibu, Mandy, karena aku di sini, aku pasti bisa membawamu masuk. Semua sersan itu mengenalku. Aku mengerti." Simon dan Lilian saling memandang, merasa terkesan. Sepertinya Harvey memang bekerja sebagai sopir. Dia pasti menghadiri acara-acara seperti itu dengan Prince York. Kalau tidak, bagaimana sersan itu bisa mengenalnya? Memang, Harvey membawa mereka bertiga ke auditorium tanpa hambatan. Sepanjang proses, ada juga seorang sersan yang dengan hormat menunjukkan mereka berkeliling. Melihat adegan ini, Simon dan Lilian merasa sedikit lebih percaya diri dengan Prince York. Tampaknya Prince York masih cukup berpengaruh di Southlight, tidak sengsara seperti yang dikatakan Callum Robin dan yang lainnya. Mereka terus berjalan dan berhenti di sepanjang jalan sambil mendengarkan sersan memperkenalkan landmark bangunan di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke sini Mandy dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka sangat ingin tahu dan mengamati dengan penuh minat. Meskipun Harvey cukup akrab dengan tempat ini, dia tetap menemani mereka dengan sabar. Akhirnya, selama upacara perubahan pertahanan, Harvey bersiap untuk membiarkan mereka bertiga pergi ke lapangan untuk bergaul dan bersosialisasi dengan beberapa orang berpengaruh. Itulah tujuan utamanya membawa Mandy ke sini. Adapun bagian dalam upacara perubahan pertahanan, dia merasa lebih tepat jika Mandy tidak berada di sana. Ini karena mungkin ada adegan berdarah di sana segera setelahnya. Harvey tidak ingin Mandy menyaksikan pertumpahan darah itu. Di sisi lain, Nenek Yates dan yang lainnya memasuki lapangan bersama-sama. Segera setelah mereka duduk, Keith Yates, yang bertanggung jawab, datang untuk memberi hormat kepada Nenek Yates. "Keith, apakah kau membuat kesalahan kali ini? Menempatkan Harvey dan Mandy di daftar tamu?" Nenek Yates sangat jeli, itulah sebabnya dia mengajukan satu pertanyaan lagi pada saat itu. Keith menggelengkan kepalanya dan membela diri berkata, "Tidak mungkin. Aku telah membaca dengan teliti daftar nama. Nama Harvey tidak ada di dalamnya, begitu pula Mandy dan keluarganya. Bahkan jika nama mereka ada dalam daftar, aku masih bisa menghapusnya menggunakan kekuatanku, apalagi hal seperti itu tidak akan pernah terjadi." "Heh, itu yang kupikirkan." Orang-orang dari keluarga Yates tertawa. "Lalu mengapa keluarga mereka keluar dari auditorium?" Phoebe Yates bertanya dengan rasa ingin tahu, mencoba menanyakan lebih detail. "Oh, maksudmu pinggiran auditorium. Setiap kali ada acara, beberapa kursi akan dirilis secara online untuk orang biasa untuk mengunjungi pinggiran. Aku pikir mereka hanya cukup beruntung untuk mendapatkan kursi secara online." Orang-orang dari keluarga Yates tertawa mendengar ini. Tanpa diduga, keluarga miskin ini memiliki keberuntungan yang gila.
Bab 1127. Di tengah lapangan. Semua tamu yang hadir saat ini duduk. Sheldon Xavier, Kyle Quinlan, Oscar Armstrong, dan lainnya duduk di barisan depan. Di samping Sheldon adalah Chris Leo, pangeran keluarga Leo dari Hong Kong, dan Yvonne Xavier. Mereka kemudian diikuti oleh keluarga kelas 1 seperti keluarga Yates, keluarga Robin, dan keluarga Cloud. Selain itu, komando pertama dari berbagai kementerian pemerintahan Southlight juga telah datang. Komandan pertama dan kedua Bakwood, Yul Graham dan Rain Jackson, dan lainnya juga hadir. Jesse Tate juga datang dengan ekspresi hormat di wajahnya. Orang-orang itu semua duduk secara bergiliran. Hanya 6 kursi dari baris pertama yang tersisa kosong. Semua orang mengerti apa artinya ini. Terlepas dari komandan pertama yang baru diangkat dari Southlight Military, Komandan Bellamy Blake, 4 kursi yang tersisa adalah untuk kepala instruktur dan 4 dewa perang dari Southlight Military. Orang-orang itu bisa membangkitkan seluruh lingkaran Southlight yang agung bahkan jika salah satu dari mereka muncul secara acak. Belum lagi mitos tentang militer, kepala instruktur yang legendaris, akan hadir kali ini. Semua orang sangat senang. Kepala instruktur telah menjalani kehidupan dalam pengasingan sejak pensiun. Akibatnya, tidak ada yang tahu identitas aslinya. Selain itu, dikatakan bahwa bos besar dari negara H yang hebat selalu ingin merekrutnya untuk menjabat sebagai kepala instruktur dari 9 pasukan teratas dan bahwa dia akan mewarisi posisi tetua tentara di masa depan. Orang seperti itu, dia pasti bisa menjadi orang terkuat kedua selama dia mau mengambil posisi itu. Siapa yang tidak senang jika mereka bisa bertemu orang besar ini? Chris Leo, yang mengaku telah cukup melihat dunia luar dan bertemu dengan banyak raja di negara-negara kecil, juga sangat bersemangat saat ini. Dia gemetar seluruhnya dalam kegembiraan. Itu karena pentingnya waktu ini berbeda dari masa lalu. Kepala instruktur akan meresmikan pernikahannya setelah upacara perubahan pertahanan. Memiliki instruktur kepala sebagai saksi, dia pasti bisa menjadi pewaris sejati keluarga Leo dari Hong Kong. Terlebih lagi, memiliki hubungan ini dengan keluarga Xavier dari Wolsing, bahkan jika keluarga Leo dari Hong Kong tidak dapat menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas, mereka pasti akan menempati peringkat pertama di Hong Kong. Bagi Chris, ini akan menjadi momen paling glamor dalam hidupnya. Selain itu, orang-orang dari keluarga besar lainnya juga sangat bersemangat. Terutama generasi muda, mereka semua sangat bersemangat saat ini. Di Bakwood, bahkan di seluruh Southlight, sangat sedikit orang muda yang bisa berpartisipasi dalam hal ini. Upacara perubahan pertahanan. Orang-orang terpilih itu ditakdirkan untuk bertanggung jawab atas pasang surut Southlight di masa depan. Selama mereka bisa bersahabat dengan instruktur kepala, mereka akan memiliki lebih banyak pengalaman dan modal daripada rekan-rekan mereka. Di masa depan, akan ada kesempatan untuk muncul di seluruh Southlight, bahkan di seluruh negara besar H. Oleh karena itu, semua orang yang hadir hari ini sedang bersiap-siap, ingin mengenal kepala instruktur. Beberapa putri dari keluarga besar dengan riasan tebal, menghiasi perhiasan yang indah, semuanya mengangkat kepala tinggi-tinggi. Dikatakan bahwa kepala instruktur masih muda dan masih bujangan. Karena itu, siapapun yang menikah pasti telah menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya. Bellamy, yang berseragam, muncul di tempat di bawah tatapan antisipasi semua orang pada saat ini. Ada aura alami dalam dirinya, memberikan getaran dingin. Orang ini tentu tidak sebanding dengan para komandan yang hanya bisa duduk di kantor. Orang ini berjuang keluar di medan perang dan memiliki naluri pembunuh yang melekat. Orang biasa bahkan tidak tahan menatap darinya. Sementara itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Mereka semua kagum dan memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Namun, beberapa orang yang kurang percaya diri merasa bahwa mereka berkeringat saat ini. Itu tidak bisa dihindari. Aura Bellamy sangat luar biasa. Bab 1128. Namun, Bellamy Blake tidak melangkah lebih jauh untuk duduk saat ini. Sebaliknya, dia berdiri di sisi pintu masuk venue, menunggu dengan sabar.
Beberapa saat setelah itu, 4 sosok berseragam militer masuk. Yang memimpin adalah pemimpin dari 4 dewa perang militer Southlight, pendekar pedang panjang, Ethan Hun. Diikuti oleh prajurit pedang ajaib, prajurit pedang pendek, dan prajurit Falchion. 4 dewa perang dari Departemen Militer Southlight ada di sini. Aura mengintimidasi mereka menyebar ke seluruh tempat. Bahkan Bellamy tidak bisa menandinginya. Bahkan karakter seperti Sheldon Xavier merasa adrenalinnya terpompa saat melihat kedatangan 4 dewa perang. Militer Southlight berada di garis depan dan telah mengalami pertempuran darah dengan negara-negara timur jauh selama bertahun-tahun tanpa henti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 4 dewa perang telah bertarung dengan ribuan tentara. Namun, di antara 4 dewa perang dari militer Southlight, prajurit pedang panjang, Ethan Hun, adalah yang paling terkenal. 3 dewa perang lainnya selalu duduk dan jarang muncul di depan umum. Sementara itu, 4 dewa perang juga tidak masuk venue. Sebaliknya, mereka hanya sedikit mengangguk ke arah Bellamy. Kemudian, mereka berbaris di kedua sisi dan menunggu dengan tenang. Pada titik ini, semua orang tahu apa artinya ini. Seseorang dengan identitas yang kuat akan segera muncul. Identitas orang ini hampir pasti. Semua orang berdiri dan menatap pintu masuk venue dengan napas tertahan. Beberapa orang bahkan tidak berani bernapas. Mereka tidak berani mengedipkan mata dan hanya menatap lurus ke depan. Segera, langkah kaki yang jelas terdengar, dan kemudian sesosok muncul di pintu masuk venue. Hanya saja jaraknya terlalu jauh. Jadi tidak ada yang bisa melihat wajah orang ini. Salam. Bellamy berteriak dan memimpin dalam memberi hormat dengan hormat. 4 dewa perang memegang gagang pedang mereka dan memberi hormat. Semua sersan hadir, mata mereka liar dengan antusias, dan kemudian mereka memberi hormat satu demi satu. Adapun sosok itu, dia juga membungkuk kepada semua orang. Kemudian hanya dia yang berjalan ke tengah venue. 4 dewa perang tetap berada di sisinya sepanjang jalan, menjaganya dengan ketat. Orang lain bahkan tidak berani menatap wajahnya dengan seksama, apalagi mendekatinya. Adegan ini membuat semua orang bersemangat. Orang di depan mereka adalah orang yang secara langsung mengubah status internasional negara besar H. Atau, harus dikatakan bahwa dia adalah dewa. Mitos militer. Sebuah legenda hidup. Ini bukan hanya untuk pertunjukan. Dia seorang diri menjadi instruktur kepala SWAT camp. Dia juga mengalahkan kepala instruktur dari 5 pasukan koalisi yang kuat sendirian. Ada terlalu banyak legenda tentang dia. Mereka mungkin tidak bisa menyelesaikan menceritakan semuanya, bahkan jika butuh 3 hari 3 malam. Melihat sosok ini, semua orang merasa bahwa ada cahaya keemasan ilahi di depan mata mereka, dan mereka tidak dapat melihatnya secara langsung sama sekali. Di tempat di mana orang-orang dari keluarga Yates. Hati Phoebe Yates bergetar saat melihat sosok ini. Dia merasa bahwa dia telah jatuh cinta putus asa dengan kepala instruktur. Terlebih lagi, menurut rencana keluarga Yates, sesuatu akan terjadi antara dia dan kepala instruktur hari ini. Selama dia bisa hamil dengan anak kepala instruktur, maka dia akan menikmati kekayaan yang makmur karena anak itu. Dia bisa menjadi istri kepala instruktur. Dia akan menjadi salah satu wanita dengan identitas teratas di negara besar H. Phoebe hendak tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Di kepalanya, jutaan mil gunung dan sungai, juga miliaran kekayaan, semuanya akan berada di bawah kendalinya. Keluarga Yates ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas di negara besar H. Nenek Yates dan yang lainnya juga bersinar kegirangan. Mereka akan menjadi kerabat kepala instruktur setelah hari ini. Gelar keluarga papan atas akan berguna. Berada di 10 keluarga teratas adalah ambisi seluruh keluarga Yates saat ini. Bab 1129. Di arah lain, Chris Leo menundukkan kepalanya, tetapi ekspresinya penuh kegembiraan. Dia menoleh untuk melihat wajah Yvonne Xavier yang cantik dan menawan, membayangkan adegan di mana kepala instruktur akan menyaksikan pernikahan mereka setelah beberapa saat. Itu pasti akan menjadi momen paling mulia dalam hidupnya.
Tidak hanya dia bisa menikahi seorang wanita yang secantik peri, tetapi dia juga bisa mengenal orang mulia yang memiliki status tertinggi di negara besar H. Pada saat ini, Chris merasa bahwa dia telah mencapai puncak hidupnya. Keluarga Robin dan keluarga Cloud sama-sama bersemangat. Hari ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kepala instruktur secara pribadi sesuai dengan pengaturan KITIATES. Jika ada kesempatan, mereka pasti ingin mengikuti kepala instruktur dan menjadi muridnya. Callum Robin dan Kyle Quinlan sama-sama gemetar karena bahagia saat ini. Mereka sangat menantikan momen itu. Segera, Harvey York datang ke tempat duduk yang khusus disiapkan untuknya di bawah perlindungan 4 dewa perang. Sementara itu, tidak ada yang bisa melihat wajahnya sama sekali. Semua orang hanya bisa melihat punggungnya. Semua orang sudah gembira hanya dengan melihat punggungnya. Pada saat ini, seseorang dari keluarga Yates tiba-tiba terkekeh dan berbisik. Semuanya, tidakkah kamu perhatikan? Prince York dari Sky Corporation tidak muncul. Bahkan wakil CEO, Reinhardt, tidak datang. Ada desas-desus di luar yang menyatakan bahwa Prince York dan kepala instruktur berselisih. Sekarang sepertinya rumor itu benar adanya. Nenek Yates berbisik. Ini menunjukkan bahwa kita membuat langkah yang benar kali ini. Setelah kejadian ini, tidak masalah bahkan jika Harvey, sampah yang tidak berguna itu, adalah asisten Prince York. Apakah dia berani membela Mandy? Semua orang mencibir lagi dan lagi setelah mendengar ini. Nenek Yates memandang sosok kepala instruktur seolah-olah dia sedang melihat cucu menantunya. Kemudian, dia meratap dan berkata, "Kepala instruktur memang legenda hidup. Aku merasa beberapa tahun lebih muda hanya dengan melihat punggungnya. Memiliki santo pelindung seperti itu di negara besar H adalah berkah bagi negara dan juga bangsa." Anggota keluarga Yates yang lain mencibir karena mereka semua tahu tentang rencana Keit. Segera, kepala instruktur akan menjadi cucu menantu keluarga Yates. Kemuliaan ini juga akan terkait dengan mereka. Sementara itu, Finn Yates tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Nenek Yates, tidakkah kamu merasa bahwa sosok kepala instruktur sepertinya agak akrab?" Letak keluarga Yates tidak begitu jauh di depan, setidaknya belasan meter dari posisi kepala instruktur. Dengan demikian, mereka tidak bisa melihatnya. Setelah mendengarkan itu, Nenek Yates, Kyle, dan yang lainnya juga mengeluarkan kacamata baca mereka dan meletakkannya di hidung mereka untuk memeriksanya dengan cermat. Yah, sosok ini sepertinya tidak asing. Di mana kita pernah melihatnya? Nenek Yates juga tenggelam dalam pikirannya. Ya, aku juga merasa familiar. Tapi, kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Callum dan Kyle bertukar pandang, keduanya dengan ekspresi ragu di wajah mereka. Orang-orang seperti mereka memiliki IQ yang lebih baik dibandingkan dengan orang biasa dan diberkati dengan ingatan yang baik. Mereka pasti tidak akan salah paham. Karena mereka merasa akrab dengannya, mereka pasti telah melihatnya pada beberapa kesempatan. Hanya Phoebe Yates yang mengerutkan kening saat ini, dia berkata dengan dingin dengan bibir tipisnya. "Bagaimana kalian bisa bertemu calon suamiku? Dia adalah mitos militer, legenda hidup. Biasanya, dia tidak akan punya alasan untuk berinteraksi dengan orang sepertimu." Meskipun semua orang tidak puas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala setelah mendengar kata-kata Phoebe. Phoebe benar. Siapa instruktur kepala? Semua orang pasti tidak akan bisa bertemu dengannya dalam keadaan normal. Pada saat ini, Keit, yang berada di garis depan, dengan gagah menuangkan secangkir teh untuk kepala instruktur. Meskipun dia adalah komandan ketiga dari Southlight, dia tidak merasa bahwa perilaku ini akan mempermalukannya. Sebaliknya, dia tampak terhormat. Bab 1130. Awalnya, mereka hanya bisa secara sewenang-wenang mengatur pelayan untuk melakukan hal sepele untuk hal semacam ini. Namun, Keit Yates memutuskan bahwa dia ingin mempertahankan hak istimewa ini. Dia akan menyajikan secangkir teh untuk kepala instruktur sendiri untuk meninggalkan kesan pertama yang baik. Keit telah berlatih untuk waktu yang lama untuk saat ini.
Dari jumlah langkah berjalan, frekuensi langkah kaki, sudut tubuh membungkuk, bahkan hingga ekspresi wajah, semua detail itu, dia telah mengundang ahli etiket paling profesional untuk pelatihan profesional. Latihan membuat sempurna. Kate telah berlatih khusus untuk ini sepanjang malam untuk menyajikan secangkir teh ini. Segera, dia datang untuk menyajikan teh kepada kepala instruktur dengan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya. Dia kemudian meletakkan teh dengan baik setelah memberi hormat. Menurut etiket, Kate seharusnya tidak melihat ke arah kepala instruktur saat ini. Namun, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan ingin melihat seperti apa calon menantunya di masa depan. Saat dia melihat ke atas, celepuk. Kate tidak bisa berdiri diam dan langsung jatuh ke tanah, berkeringat di sekujur tubuhnya. Harvey York. Bagaimana mungkin Harvey? Harvey adalah kepala instruktur. Bagaimana bisa? Kate tertegun pada saat ini. Bahkan jika dia sendiri telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan pasang surut banyak orang, dia tidak pernah terkejut sampai titik ini dalam hidupnya. Dia langsung berkeringat dingin pada saat ini. Kelelahan seperti kematian telah menguasainya. Aduh, aduh, aduh. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi hanya suara serak yang keluar dari tenggorokannya. Ethan Hun memandangnya dengan jijik. Dia kemudian berdiri, menggendongnya, dan menjatuhkannya di tempatnya. Namun, Kate dalam keadaan tanpa pikiran, tidak dapat bereaksi sama sekali. Adegan ini mengejutkan orang banyak. Ada apa dengan Tuan Yates? Sepertinya dia shock. Apakah itu karena dia baru saja mengintip wajah kepala instruktur dan langsung terkejut? Dikatakan bahwa kepala instruktur adalah Sirius dari surga. Orang biasa tidak berhak melihat langsung wajahnya. Tuan Yates tidak percaya. Sekarang, dia ketakutan. Sepertinya dia keluar. Orang hebat lainnya dari pemerintah Southlight begitu tenang. Hanya dia yang jatuh langsung ke tanah. Ada gumaman rendah di antara kerumunan. Kulit orang-orang dari keluarga Yates sangat buruk. Mereka tidak tahu bagaimana adegan seperti itu bisa terjadi. Nenek Yates bahkan lebih tercengang. Dia kemudian berteriak dengan suara rendah. Sampah. Bagaimana kau bisa melakukan kesalahan pemula seperti itu? Tidak ada seorang pun di lapangan yang berani mengintip wajah kepala instruktur setelah insiden kecil seperti itu. Upacara perubahan pertahanan juga tidak bisa dihentikan hanya karena Kate. Sementara itu, berbagai dokumen mulai diserahkan sesuai prosedur pemerintah, dan beberapa tokoh naik ke panggung secara bergantian untuk memberikan pidato mereka. Benar saja, itu bukan klimaksnya. Klimaks yang sebenarnya ada di akhir. Bellamy Blake berjalan ke podium dengan sungguh-sungguh dan menunggu di samping. Sheldon juga melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Selanjutnya, saya ingin mengundang mantan kepala instruktur SWAT Camp. Semuanya, salut. Kepala instruktur. Semua sersan berteriak bersama. Bahkan para laksamana dan komandan di ketentaraan pun bersemangat. Mampu menyaksikan kepala instruktur mendekorasi Bellamy, pemandangan seperti itu pasti bisa dicatat dalam sejarah. Akhirnya Harvey yang duduk di barisan depan perlahan bangkit. Dia kemudian berjalan ke depan dan naik ke podium. Harvey perlahan berbalik pada saat ini. Sementara itu, banyak orang menggigil karena kegembiraan. Mereka bisa melihat wajah kepala instruktur. Betapa istimewanya ini.